Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi malikil hakil mubin. Ashadu an la ilaha illallahu qawiyul matin. Wasadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yudina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, inayahnya, anugerahnya kepada kita yang tak terhingga. Di antaranya Allah pertemukan kita pada kesempatan pagi ini di hari Sabtu, tepatnya tanggal 5 bulan Desember tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 19 bulan Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Dan juga nikmat kita kesempatan kita dapat bersilaturahim, dapat duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini, yang tidak lain dan tidak bukan yakni dalam rangka kita menuntut ilmu yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam menuntut ilmu ini Islam akalnya sehat, umurnya 15 tahun, maka yang pertama kali wajib dia tuntut ada 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Yang kedua adalah ilmu fikih seperti pada pagi ini yang kita pelajarin. Yang ketiganya adalah ilmu tasawuf atau ilmu berkaitan tentang akhlak. Karena bagaimanapun ibadah kita tanpa dilandasi dengan akhlak, maka yang kita bilang bagus ibadah kita, yang kita katakan betul agama kita, ternyata karena akhlak kita kurang bagus, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 inilah yang wajib kita pelajari, dan pada kesempatan pagi ini kita mempelajari yaitu ilmu fikih. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kita kekuatan untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kemudian juga mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal soleh kita yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat siring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya, para sahabat seperjuangannya, dan tentunya juga kepada kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, dan khususnya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di mana bicara tentang iman, sebelum kita mengupas materi kita, bicara iman itu banyak cabangnya. Tapi yang terpenting di mana suatu hari Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya, faqultu ya Rasulullah, ma alamatul mu'min. Aku bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah tanda orang yang beriman? Rasul katakan tanda orang beriman itu katanya ada 6. Akan tetapi ada 6 lebih baik lagi. Apa di antaranya yang 6 tersebut? Biar mudah-mudahan kita termasuk yang 6 tersebut dari banyak cabang-cabang daripada cabang keimanan. Karena bicara nikmat ini ada 3, nikmat yang kecil, nikmat yang besar, nikmat yang sempurna. Nikmat yang besar adalah iman dan Islam. Kalau kita bisa mempertahankan 2 nikmat ini, nanti kita akan dimasukkan surga, karena di situ adalah nikmat sempurna. Jadi apakah kira-kira kata Rasulullah dari 6 ini? Yang pertama wasahu ahsan wa adlu asan ma'am walakin fi umra'i hasan. Sifat adil itu tanda orang yang beriman. Akan tetapi kalau adilnya seorang pemimpin itu lebih baik. Jadi adil itu orang beriman. Kalau adilnya mimpin di dalam rumah tangga itu adil,
pemimpin di dalam sholat namanya imam adil, pemimpin di dalam negara presiden namanya adil, pemimpin di warga adalah namanya RT RW adil, pemimpin di namanya masyarakat bentuknya ya RT rukun tetangga itu namanya adil, dan membenarkan yang benar menyalahkan yang salah itu adalah adil. Adil terhadap kecintaan, tidak seseorang dikatakan beriman kalau dia belum mencintai Allah dan Rasulnya, kalau masih melebihi cintanya yang lain. Jadi banyak tentang adil. Akan tetapi kalau pemimpin tadi tuh seorang presiden adil, mantap, doanya diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kepala rumah tangga adil, cakep. Kemudian adil dalam rangka lebih baik daripada tadi itu. Yang pertama adalah al-adlu hasan walakin fi umra'i hasan. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda orang yang beriman yang kedua wasahu hasan walakin fi agniyai hasan. Yang kedua sifat dermawan tanda orang yang beriman. Akan tetapi kalau dermawan tersebut orang kaya itu lebih baik. Orang miskin dermawan baik, tapi kurang baiknya apa? Ya antara orang kaya dengan orang miskin tentunya beda. Kalau orang miskin 10.000 nyumbang udah gede, kalau orang kaya malu minimal 100.000. Nah makanya lebih baik itu tadi. Sifat dermawannya udah bagus orang miskin tadi, mau berkasih mau memberi, tapi kalau orang kaya lebih baik. Ini sifat dermawan. Suatu hari di dalam kitab Butir-Butir Mutiara, nasihat kepada Rasulullah pada Sayyidina Ali, bahwasana surga itu setelah diciptakan bertanya, ya Rasul, ya Rabb, untuk apakah engkau menciptakan aku dengan penuh kenikmatan yang tiada taranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, engkau kuciptakan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang dermawan. Aku redha ya Rabb diberikan kepadanya. Sebaliknya neraka pun bertanya, ya Rabb, untuk apakah engkau menciptakan aku dengan penuh kepedihan, dengan siksa yang tiada taranya? Kata neraka. Akhirnya Allah menjawab dan Allah berfirman kepada neraka, engkau kuciptakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bakhil dan kepada orang-orang yang kaku, artinya keras hati. Ya ini. Jadi sifat dermawan itu tanda orang yang beriman. Akan tetapi kata Rasulullah, kalau dermawan tersebut bagi orang kaya, orang yang mampu, maka itu lebih baik. Yang ketiga, dari sekian banyak cabang tapi ini yang Rasulullah terangkan kepada Sayyidina Ali. Yang ketiga wal war'u ahsan walakin fi ulamai ahsan. Sifat waro. Apa waro? Waro adalah hati-hati. Itu baik, akan tetapi kalau waroknya itu seorang ulama itu lebih baik. Tadi bahwasanya kita dalam rangka warok, hati-hati dalam hal kita memakai pakaian. Jangan sampai ada hal-hal yang kelihatan aurat, berarti hati-hati. Kalau kita sholat juga harus hati-hati, dalam berbicara hati-hati, dalam bermasyarakat hati-hati, di dalam kita mengungkapkan suatu apapun hati-hati. Ini adalah tanda orang beriman. Warok artinya menjaga diri. Akan tetapi kalau yang namanya hati-hati seorang ulama atau seorang asatiz, seorang mubalik, seorang habaib itu lebih baik. Kenapa? Kalau orang umum nonton dangdut biasa, tapi kalau kita lihat seorangnya, taruhlah ustadz, kiai, ulama nonton dangdut, jadi berita. Nah, ini makanya harus hati-hati. Kemudian kalau kita lihat yang namanya orang digigit anjing biasa, tapi orang gigit anjing jadi berita. Artinya segala sesuatunya kalau ulama, kalau ustadz, habaib, apa saja itu jadi berita. Iya, Habib Rizik jangankan ngaku kesalahan nginjak semut pun katanya, kata Habib Toha itu katanya bisa jadi berita katanya. Artinya bisa jadi seorang preman berantem, seorang kita lihat yang biasa disebut orang itu kurang baik, berantem biasa. Tapi kalau yang namanya kiai berantem jadi berita, jadi fitnah. Artinya itu maka harus baik lagi, hati-hati. Warok semuanya baik, tanda orang beriman adalah itu warok, hati-hati, tanda orang beriman. Akan tetapi kalau waroknya adalah seorang ulama itu lebih baik kata Rasul. Yang ketiga, yang keempat
Wasabru asan walakin fi fuqra'i hasan. Sifat sabar itu baik, tanda orang beriman. Siapa saja sabar baik. Orang sakit sabar baik. Kenapa? Nabi Allah Ayub sakit 18 tahun sabar. Maka ganjarannya luar biasa dia. Kemudian sabar, kita dikasih ujian, bentuknya kesulitan hidup. Anak susah diatur, sabar, tapi berusaha. Itu baik. Akan tetapi kalau sabarnya fakir miskin itu lebih baik. Kenapa? Orang miskin yang sabar itu adalah daripada keluarganya Allah. Kalau orang kaya yang dermawan adalah wakilnya Allah, keluarganya Allah, orang miskin yang sabar. Maka Nabi minta dikumpulkan bersama fakir miskin. Jadi sabar ini berat memang. Biasanya miskin bikin orang kekufuran, bikin kufur nikmat. Sedikit sekali orang miskin itu yang sabar. Padahal nilainya tinggi banget nih, orang dikasih miskin dia sabar. Pemeriksaannya juga nggak berat. Makanya kenapa umat Nabi pada banyak yang miskin? Biar utama daripada orang miskin itu, biar pemeriksaannya nggak lama. Ini kalau kita ambil hikmah orang miskin. Jadi sabar. Yang keempat adalah tanda orang beriman. Siapapun sabar, tanda orang beriman. Kita sabar dalam rangka dicaci maki orang, sabar. Kemudian yang kelimanya, watobatul hasan walakin fi sababi hasan. Tobat itu baik dan tanda orang beriman. Akan tetapi kalau tobatnya itu adalah seorang pemuda, itu lebih baik. Jadi kalau orang tua dikatakan tua usia 40 tahun itu udah tua, karena udah sisa. 50 tahun udah tua, udah mendekati alam barzah. 50 tahun harus banyak bebenah. Harus banyak kita meningkatkan ibadah-ibadah. Kurangin hal-hal yang berkaitan tentang duniawi. Udah umur 50 tahun duniawi. Kurangi hal-hal yang berkaitan tentang berleha-leha, kurangin. 40 tahun aja udah dikatakan. Maka orang pemuda umur 15 tahun dia tobat, rajin ibadah segala macam, lebih dicintai, lebih baik, lebih dicintai, begitu maknanya. Yang keenam, yang terakhir, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal haya'u ahsan walakin fin nisa'i ahsan. Sifat malu tanda orang beriman, siapa saja, umum, secara umum. Akan tetapi kalau malunya seorang wanita itu lebih baik. Iya, itu lebih baik. Jadi kita malu nih, kalau kita dikasih nikmat Allah berupa sehat, nggak digunakan buat ibadah, malu sama Allah. Anggota badan kita biar nanti banyak dibela, ya banyakin melangkah dalam rangka ibadah, khususnya pada kesempatan pagi ini malu kita. Iya malu kita disebut orang muslim kok kelakuannya bukan kayak orang muslim. Malu kita disebut hamba Allah, kau begitu dipanggil muadzin gak lekas kita nyamperin panggilan itu. Malu kita, artinya begitu malu. Akan tetapi bagi wanita itu lebih baik, karena wanita semuanya adalah aurat. Wanita semuanya aurat, terkecuali telapak tangan dan muka yang bukan aurat. Artinya apapun yang kita lihat, banyak sekali dalam rangka, ya banyaklah wanita-wanita ini yang kita lihat memamerkan syahwatnya, memamerkan berupa pakaiannya yang kita lihat, kelihatan auratnya banyak sekali. Makanya itu bagaimana kalau seperti itu namanya kufur, fasik namanya di dalam agama. Maka kalau nggak ada rasa malu, berarti bukan orang beriman, karena dikatakan malu al-haya'u adalah iman. Al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian dari iman. Dan ini yang sangat tinggi kata Rasulullah. Jadi 5 inilah yang harus betul-betul. Kalau kita ngaku orang beriman, adakah di diri kita itu tadi yang disebutkan 6 tadi? Yang kata Rasul, pertama adalah adil, kedua adalah dermawan, ketiga adalah warok, keempat adalah sabar, kelima adalah tobat, keenam adalah malu. Itu yang paling terpenting, yang betul-betul apabila kita menjaga itu termasuk kita adalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Selanjutnya, pelajaran kita pada pertemuan Sabtu yang lalu itu kan ada 5 yang sudah kita kupas. Ternyata di sini tinggal 4 lagi. Jadi masih berlanjut nih. Karena itu yang sudah kita kupas 5. Di sini dikatakan watabtulu fi arba'i qudratin. Dan tiada sah mengikut itu ada 4. Jadi yang sabda lalu ada 5 ya. Ini tiada sah ada 4. Jadi tidak ada sah 4 ini.
Apa sih kalau kita mengikut di dalam hal sholat berjamaah apabila 4 ini tidak sah dikatakan? Apa yang pertama? Qadwatur rajuli bi amratin. Pertama, mengikut laki-laki dengan perempuan. Ini udah jelas. Laki-laki dengan perempuan ini enggak sah. Jadi bagaimana nih laki-laki dengan perempuan, dia enggak ngikut tapi barisannya perempuan dan di depan, ya sama juga. Barisannya itu enggak dapat nilai sholat berjamaah. Karena dengan laki-laki dengan perempuan tadi itu. Jadi bagaimanapun seorang laki-laki, dia istrinya ustazah, ya nggak bisa dia itu ngikut di dalam hal sholat. Bagaimanapun suaminya belum bisa bacaan segala macam pun tetap nggak sah kalau dia ngikut istrinya. Sebaliknya pun istrinya ikut suaminya sah, walaupun suaminya baru bisa aja dalam hal ibadahnya, masih banyak yang kurang, tetap nggak sah kalau istrinya, artinya nih suaminya ikut istrinya atau istrinya nggak ikut suaminya, nggak sah dalam sholat tuh. Jadi laki-laki dengan perempuan itu satu. Ini wa qudwatun rajulin bihunsa, dan kedua mengikut laki-laki dengan banci. Unsa ini banci. Jadi keduanya ini laki-laki dengan banci. Apa sih, kita bisa nggak membedakan antara laki-laki banci? Pokoknya kita lihat dalam hal perilaku, kenal lah ya. Orang itu kalau memang dalam hal bersoleknya, kan ada tuh. Ya memang sekarang bingung, nggak usah bingung. Kita lihat perilakunya kayak perempuan gitu, baik jalan lenggak-lenggoknya, ya kan. Kemudian juga dalam hal bersoleknya seperti kayak wanita gitu loh. Segala macam dia itu berhiasnya, pakai pakaiannya, segala macam. Nah itu yang kalau sekarang unsa itu, kalau dulu kan banci kelihatan bancinya. Kalau sekarang nggak kelihatan. Nah sekarang bedakannya itu aja. Kalau kita lihat dalam hal jalannya, dalam hal perilakunya, dalam hal kesenangannya, biasanya kalau banci itu senangnya ya sama laki-laki. Iya, sama laki-laki kalau banci biasanya senangnya begitu. Maka orang-orang seperti itu kalau kita ngikut dia jadi imam, nggak sah tuh. Ini yang kedua mutlak, ini nggak sah, nggak jadi sholatnya gitu loh. Ya, yang kedua, wa qudwatun unsa bi amratin, dan ketiga mengikut banci dengan perempuan. Mengikut banci dengan perempuan. Ternyata banci juga nggak bisa ngikut sama perempuan. Perempuan tulen. Ini maksudnya juga banci tulen ini. Banci yang betul-betul kita sudah lihat tabiatnya. Kita sudah lihat gerak-geriknya. Kita sudah lihat dalam hal perilakunya nih. Banci nggak sah ngikut perempuan. Ini di sini dikatakan. Jadi kalau ada banci sholat karena dia memang merasa kayak perempuan, dia ngikut. Nah itu nggak sah. Hati-hati juga ini. Karena ada, kita lihat di jalan-jalan banci sulit membedakannya antara perempuan dengan banci. Iya, banci kayak perempuan banget. Iya bisa jadi dia sholat pakai mukena, kan orang nggak tahu. Kadang-kadang masya Allah kita lihat yang mengamen-ngamen di jalan itu banci kayak perempuan. Dia punya badan kayak perempuan. Masya Allah. Iya berbagai macam kayak perempuan, pakaiannya kayak perempuan. Waduh, ini hati-hati. Nah ini harus dipelajarkan betul-betul masalah sholat. Karena sholat ini jangan main-main, sangat sensitif. Jadi banci itu yang ketiga, mengikut banci dengan perempuan, enggak sah. Yang keempat, wa qudwatun unsa bi unsa, dan keempat mengikut banci dengan banci, juga enggak sah juga. Banci dengan banci. Yang keempat. Iya, yang keempat banci dengan banci enggak sah. Jadi mutlak nih. Selain memang kategori-kategori yang sudah dituliskan di dalam kitab ini, bahwa ada 4 yang kategori kita enggak boleh ngikut, di antara laki-laki dengan ngikut perempuan itu enggak sah. Ternyata juga ada persyaratan-persyaratan imam yang memang harus dipenuhi. Ya di antaranya adalah persyaratan imam. Di dalam kitab Al-Ahmar itu dikatakan bahwa imam itu harus betul-betul dia punya baik dalam hal perilakunya. Selainnya, ini kita bicara tentang fikihnya. Secara tasawufnya di dalam hal kita menjadi imam itu carilah
Pertama adalah kriteria orang itu dia memenuhi untuk jadi imam, baik dalam hal soal perilakunya. Itu juga perlu kita harus betul-betul kita tunjuk dia sebagai jadi imam, atau kita ini kan dia sebagai ya bisa mimpin. Ada jangan asal sembarangan. Di antaranya dalam hal berpakaian. Iya, ini sekarang sudah banyak masjid, musola asal jadi imam bisa baca ini, bisa baca itu, sudah berani. Ini kita lihat. Di antaranya adalah kalau bisa yang paling bagus bacaannya, Al-Qur'annya, khususnya Fatihahnya. Pasnya adalah keluar hurufnya benar, pas itu. Itu yang pertama. Sampai ditanyakan lagi, bagaimana kalau sama itu bacaannya? Cari katanya orang yang jadi imam itu adalah orang yang memang dia itu lebih tua. Artinya kalau ada orang tua, kita jangan main maju-maju aja gitu. Yang lebih tua, lebih maju ke depan. Kemudian ditanyakan lagi, ada sahabat juga nanya pada saat itu, bagaimana kalau tuanya sama? Cari katanya yang memang dia itu hijrahnya lebih dulu. Artinya kalau bisa hijrahnya lebih dulu, artinya sudah ke Mekah, baik ya khususnya haji dan umroh. Iya, haji dan umroh, hijrah. Artinya hijrah lebih dulu, diantaranya tadi itu. Sampai ada ulama yang menambahkan, bagaimana kalau sama-sama hijrahnya, artinya pernah dia berhaji atau umroh. Sampai ditambahkan lagi, cari lagi kalau itu memang ini juga, cari yang istrinya lebih dari satu. Ini ulama menambahkan. Kenapa alasannya orang istrinya lebih dari satu, sabarnya lebih? Kenapa sabarnya lebih itu tadi? Kalau orang satu aja artinya sering dimarahi, apalagi dua. Ini. Jadi makanya banyak pesanan. Di antaranya adalah rapi pakaiannya, berpenampilan bagus, wajahnya berseri-seri. Itu sampai ada seperti itu. Imam itu gak sembarangan. Makanya Masya Allah dilihat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, imam itu laskarnya aja kanan kiri 5. Wah, luar biasa. Wah, orang gak bisa dekat. Imam itu luar biasa. Iya, luar biasa. Kenapa mimpin? Pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya seorang imam yang benar di dalam hal sholat itu sebelum aba-aba untuk sawapakum, artinya rapatkan barisan, itu dia melihat ada gak barisan tersebut yang masih renggang. Itu sampai kayak begitu. Jadi kalau semuanya sudah rapi, dengan aba-aba rapi baru dimulai. Karena harus rapi banget. Karena andai misalkan belum rapi, atau ada makmum yang sholatnya nggak sah itu dengan berbagai macam sebab. Di antaranya nggak sahnya karena pakaiannya lah, ada yang memang bolong. Kemudian dalam hal sholatnya juga masih banyak yang ini itu, yang kita lihat langsung, cara langsung. Kemudian dia tetap aja sholat nggak bilangin, nanti dia nuntut bahwa saya dulu pernah diimamin ini. Dia tahu kalau sholat saya nggak sah dengan tadi itu kelihatan auratnya, atau ketika saya sedang sujud ataupun sedang ini sedang itu kelihatan bokongnya terangkat karena pakaiannya sangat tinggi, dia diamin, itu nanti akan dituntut sama dia. Anda ini orang diponis neraka karena tadi sholatnya nggak sah, dia nuntut karena ada yang imamin, maka imam harus hati-hati. Nah, imam harus hati-hati dalam hal, makanya dalam pakaian usahakan seorang imam itu berusaha di dalam akhlaknya juga lengan panjang kayak begini gitu, kayak begini. Cuma kalau ini gombang-gombang badannya ini. Jadi kayak begini sebetulnya imam itu. Iya, artinya lebih afdal. Makanya di dalam hal akhlak ini di antaranya adalah bagaimana nih yang sarung sama celana panjang, yang berhak jadi imam yang pakai sarung. Tapi yang pakai sarung yang memenuhi ilmunya, bukan sekedar pakai sarung. Makanya itu tadi banyak kita saksikan. Kita betul-betul banyak baik mushola atau masjid, kita prihatin. Kadang-kadang dia kayak orang betul-betul di posisi imam itu harusnya di barisan yang kedua itu adalah orang yang pandai juga. Pandai dalam hal apa? Apabila imam itu artinya batal, dia langsung maju. Makanya disiapkan dalam hal berpakaian. Masih banyak prihatin kadang. Pengurus-pengurus ini kadang masih banyak dalam hal ibadah ini. Kalau yang namanya pengurus, yang namanya masjid harus disiapkan yang
Artinya di situ minimal yang ba'dalkan 2. Artinya disiapkan secara pakaian, dia itu harus betul-betul siap, baik jadi imam kah atau dalam rangka sholat Jumat kah jadi khatib, maka harus siap pakaian minimal begini lah, gitu aja udah. Iya, kenapa kalau kita resmi banget? Karena kita bukan misalkan ditunjuk langsung sebagai ba'dal. Kalau ditunjuk sebagai ba'dal, resmi banget dia pakaiannya, gitu. Jadi resmi banget sebagai ba'dal. Kalau begini mah udah memenuhi syarat, udah. Iya, kenapa kalau begini? Artinya kalau pakaian seperti begini, andai dia naik udah pas, gitu. Iya, kalau misalkan yang memang betul-betul ditunjuk dan posisinya dia sebagai ba'dal tetap, sebagai disahkan sebagai ba'dal, maka harus siap sebagaimana pakaian kiai, sebagaimana pakaian ustadz, sebagaimana pakaian yang namanya khatib Jumat tuh. Tapi kalau begini ya biasa, begini biasa. Kenapa? Bagaimanapun karena bukan ini hanya sekedar menggantikan, artinya tiada dahan akar pun jadi, begitu, yang penting bisa terlaksana. Maka jangan berpenampilan ya kurang ini, kecuali tadi tuh dia sudah ditugaskan, ditetapkan sebagai pengganti khatib, sebagai ba'dal khatib, bukan apa-apa, pokoknya bukannya umum, dia megang umum, maka dia harus betul-betul. Nah ini kalau mau tahu, iya kalau mau tahu seperti itu. Kalau sudah seperti itu, masya Allah, insya Allah. Nah ini banyak yang terjadi di dalam hal kepengurusan masjid, di dalam hal khususnya pada hari Jumat. Ia disebut pengurus pakaiannya asal make jadi, nggak bisa. Andai misalkan seorang khatib nggak hadir, khususnya Jumat, ini bicara tentang bagaimana sih yang kita lihat sekarang ini. Makanya perlu sekali kita untuk membenahi diri, belajar tasawuf khususnya dalam hal hijrah berpakaian. Apakah bisa kalau dia itu pakai lengan pendek, kemudian pakai celana lepis, khatib nggak datang, dia harus naik? Belum bisa. Sedarurat apapun kayak nggak pantas. Iya nggak pantas. Makanya ini nanti kalau kita nanti ada kesempatan berikutnya kitab ini selesai, apakah nanti belajar fikih dilanjutkan dengan kitab yang lain, ataukah kita belajar tasawuf? Tasawuf nggak usah jauh apa, kitab besar-besar, adabul insan aja dipelajarin, maka udah dikategori orang baik dia. Orang baik itu ada 3. Perbuatan, perangi, kemudian hati. Perangi itu dengan berpakaian seperti ini. Makanya dalam sholat ini usahakan gitu. Jangan sekedar kita sholat asal jadi, yang penting nutup aurat, bukan itu. Usahakan kita menghadap Allah dengan rapi. Allah katakan di dalam Quran bahwa kita setiap masuk masjid harus berhias. Tiap masuk masjid artinya berhias, harus dirubah pakaian kita. Nah iya begitu, jangan sekedar masuk masjid. Ini yang perlu kita pelajari. Banyak terjadi yang kita lihat sekarang, ya kita prihatin di dalam hal kesiapan seorang imam, di belakang asal jadi. Nah ini banyak yang terjadi. Makanya dengan adanya kita sedikit demi sedikit kita perbaiki di dalam hal ibadah-ibadah kita, baik dalam hal melangkah rukun-rukun sholatnya, sunah-sunah sholatnya, kemudian makruh-makruh dalam sholatnya, dan juga dalam hal kita berpakaian dalam hal sholat, perilaku kita di dalam sholat. Mudah-mudahan dengan begitu ibadah kita sedikit demi sedikit ada perubahan. Dengan perubahan tersebut insya Allah menuju kebaikan dan juga menuju kesempurnaan. Ini saja pelajarannya, memang mengait tentang, masih berkaitan tentang mengikut imam, biar kita mantap, biar kita enggak bingung dalam hal ini. Mudah-mudahan langkah kita, hadir kita di tempat ini dalam rangka kita taklim, artinya keluarga-keluarga sehat, keluarga kita yang sehat agar kiranya diberikan kesehatan yang sempurna, yang kurang sehat, yang sakit, agar kiranya Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya seperti sedia kala, dan keluarga kita mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, penuh ketenangan, warahmah, kasih sayang, mawadah, saling cinta, dan juga menjadikan putra-putri yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi namahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tamlahu hajainallahi nura wa takunu lana wali walidina wali masihna walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Allahumma tahlana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal rizqi, abwabal quwati, abwabal sehat, abwabal salam, abwabal afiyah, abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa ajabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafana lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.